Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rozwa Milani dengan NIM 2025 Hari ini saya akan memaparkan jawaban saya untuk mata kuliah pengantar ekonomi di pertemuan ke-9. Baik, yang pertama itu ada teori konsumsi menurut Keynes dan juga pengaruhnya terhadap keputusan individu. Menurut Keynes, konsumsi sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar konsumsi dan juga tabungan. Sebaliknya, saat pendapatan rendah, hampir seluruh pendapatan digunakan untuk konsumsi sehingga tabungannya bisa nol. Keynes juga menegaskan adanya konsumsi minimum karena manusia tetap harus memenuhi kebutuhan dasar meskipun tidak memiliki pendapatan. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi, namun tidak sebesar kenaikan pendapatan tersebut karena sebagian ditabung. Hal ini dipengaruhi oleh kecenderungan mengonsumsi marginal atau MPC dan kecenderungan mengonsumsi rata-rata atau APC yang menurun saat pendapatan meningkat. Yang kedua itu teori pendapatan permanen Milton Friedman. Menurut teori pendapatan permanen, konsumsi ditentukan oleh pendapatan jangka panjang yang diharapkan bukan pendapatan sementara. Individu cenderung menjaga konsumsi tetap stabil berdasarkan pendapatan permanennya. Jika pendapatan permanen meningkat, konsumsi akan meningkat secara proporsional. Namun, pendapatan sementara seperti bonus tidak langsung menaikkan konsumsi secara besar-besaran. Contohnya, seseorang menerima bonus tahunan, cenderung menabung untuk mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan tertentu, bukan meningkatkan konsumsi harian. Yang ketiga merupakan perbandingan teori Keynesian dan juga teori siklus hidup atau life cycle theory, yang mana teori Keynes ini menekankan bahwa konsumsi ditentukan oleh pendapatan saat ini dan tabungan merupakan sisa dari pendapatan setelah dikonsumsi. Sebaliknya, teori siklus hidup Modigliani dan Bernberg memandang konsumsi sebagai perencanaan sepanjang hidup yang dipengaruhi oleh usia dan pendapatan rata-rata sumber hidup. Individu menabung saat usia produktif dan menggunakan tabungan tersebut saat usia tua. Perbedaan utamanya terletak pada jangka pendek Keynes dan jangka panjang siklus hidup. Yang keempat itu konsep de-saving dalam teori siklus hidup. De-saving terjadi ketika konsumsi lebih besar daripada pendapatan saat ini, sehingga individu menggunakan tabungan, menjual aset, ataupun berutang. Situasi ini umum terjadi pada fase tertentu dalam siklus hidup, misalnya saat membeli aset besar seperti mobil atau rumah. Dampaknya terhadap ekonomi antara lain penurunan tabungan nasional, peningkatan utang rumah tangga, dan potensi ketidakstabilan konsumsi dalam jangka panjang. Yang kelima itu konsumsi intertemporal atau peran suku bunga, inflasi, dan juga kebijakan fiskal. Teori konsumsi intertemporal menjelaskan bahwa individu membuat keputusan konsumsi dengan mempertimbangkan masa kini dan juga masa depan. Suku bunga tinggi mendorong tabungan dan menunda konsumsi, sedangkan suku bunga rendah mendorong konsumsi saat ini. Ekspektasi inflasi tinggi mendorong percepatan konsumsi karena nilai uang menurun. Kebijakan fiskal seperti pemotongan pajak atau peningkatan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan disposable dan mendorong konsumsi, sedangkan kenaikan pajak menekan konsumsi. Yang keenam itu peran subsidi pemerintah dalam pola konsumsi. Peran subsidi pemerintah itu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, sehingga dapat mendorong konsumsi kebutuhan pokok. Namun, subsidi tidak selalu meningkatkan konsumsi secara proporsional, karena dalam perspektif siklus hidup, sebagian subsidi dapat ditabung atau digunakan untuk kebutuhan jangka panjang. Subsidi juga berfungsi menjaga stabilitas harga dan mengurangi ketimpangan sosial. Yang ketujuh yaitu teori konsumsi perilaku dan keputusan tidak rasional. Teori konsumsi perilaku menjelaskan bahwa konsumen tidak selalu rasional karena dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan, dan bias kognitif. Konsumen memiliki rasionalitas terbatas dan sering mengambil keputusan berdasarkan intuisi. Bias seperti loss aversion, availability bias, herd behavior atau FOMO, confirmation bias, dan anchoring dapat mendorong konsumsi yang tidak optimal serta mengutamakan kepuasan jangka pendek. Yang kedelapan itu peran faktor psikologis dalam ketidakpastian ekonomi. Optimisme dan pesimisme konsumen sangat mempengaruhi konsumsi di tengah ketidakpastian ekonomi. Yang mana kedua faktor ini, optimisme mendorong konsumsi dan menjaga perputaran ekonomi, sedangkan pesimisme membuat konsumen menunda konsumsi dan meningkatkan tabungan untuk berjaga-jaga. Teori Keynes, pendapat permanen, siklus hidup, dan konsumsi perilaku sama-sama menekankan bahwa ekspektasi masa depan mempengaruhi keputusan ekonomi. Optimisme berlebih dapat menyebabkan konsumsi berlebihan, sedangkan pesimisme dan loss aversion menekan konsumsi.
Sekian dari saya, terima kasih.